Dari kawasan Kuitang, Jakarta, sahabat GPIB, jumpa dengan saya Argo untuk Talking Points edisi 7 Maret 2022 kali ini. Dan kami menyapa dimanapun sahabat GPIB berada untuk kesempatan kali ini. Karena ini adalah penyiaran pertama buat kita. Kita akan banyak berbicara, banyak hal dalam Talking Points ini, bukan cuma untuk edisi ini, tapi edisi-edisi mendatang juga. Dan untuk kesempatan kali ini, kita akan bicara tentang pembukaan persidangan Sinode Tahunan 2022 yang diselenggarakan di Hotel Arya Duta Jakarta. Dan untuk membicarakan itu, kami sudah menghadirkan Ibu Sekum, Sekretaris Umum Sinode GPIB. Untuk kesempatan kali ini ada Pendeta Eli Domingas Pitoy de Bel. Selamat datang Ibu di tempat kami ini untuk kesempatan kali ini. Terima kasih untuk kehadiran Ibu, dan terima kasih juga Bu karena di antara waktu-waktu yang sangat sempit ini Ibu mau hadir untuk memberikan berbagai pencerahan untuk kita. Baik, terima kasih Pak Argo. Salam sehat ya. Salam sehat. Sahabat GPIB yang terkasih, terima kasih pada momen ini. Beberapa jam ke depan kita akan masuk pada perhelatan GPIB. Iya. Setiap tahun ya Pak Tiap Argo, tahun. yaitu menyusun program. Oke. Tapi kali ini agak berbeda juga. Nah, yang kayak begini nih, yang berbeda ini, Ibu Sekum, kira-kira kalau boleh tanya sebelum kita masuk yang berbeda, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi PST tahun 2022 kali ini? Ya, terima kasih. Latar belakang dari kami menyelenggarakan persidangan Sinode ke 2022 ya, persidangan Sinode tahunan maksudnya, adalah mengacu pada Tata Gereja GPIB, khususnya Peraturan Pokok Nomor 2 Pasal 4 Ayat 3. Dan PST kali ini yang tadi berbeda, maksudnya sebenarnya istimewa sih, karena PST ini menjadi pengantar untuk GPIB memasuki pelaksanaan program jangka pendek 5 tahun terakhir dari rentan waktu 20 tahun. Jadi kita bilang ada di KUPPG jangka pendek yang keempat. Dan itu perwakilan yang hadir adalah dari 327 jemaat. Itu kalau 20 tahun berarti berkesinambungan dari 20 tahun yang lalu? Iya, berkesinambungan Pak Argo. Dan kita melakukan itu berdasarkan tema-tema yang sudah disusun 20 tahun lalu. Dan 20 tahun itu dibagi per 5 tahun. Lalu kemudian di ujung ini kita akan menyusun lagi 20 tahun ke depan. Ini paruh terakhir nih ya. Yang dinamakan PKUPPG. Kalau bicara PKUPPG itu jangka panjang. Sedangkan KUPPG itu setiap jangka pendek, maksudnya 5 tahun kita lakukan. Dan di 5 tahun itu setiap tahun ada tema yang kita usung. Dan tema itulah yang kita masukkan sebagai aktivitas dari pelayanan GPIB. Ya Pak Argo, kita ini kan ada di 26 provinsi. GPIB ya, ada di 26 provinsi. Dengan 25 musyawarah pelayanan. 25 mupelnya. Ya, ada 300, sampai saat ini sudah 327 jemaat. 327. Terakhir saya pergi melembagakan satu jemaat di Bengalon. Itu daerah Sangatta. Sangatta, perjalanan dari Samarinda ke Sangatta 3 jam setengah. Dari Sangatta ke Bengalon 1 jam setengah. Dan itu jalannya luar biasa. Kita
ya mau bilang racing, tapi oke lah. Menikmati perjalanan. Off-road ya Bu ya? Off-road, tepatnya off-road. Off-road. Itu dari 327 jemaat itu, maksudnya 327 gereja-gereja gitu ya? Jemaat ya itu berapa yang hadir tuh kira-kira untuk PST kali ini Bu? PST kali ini yang sudah terdaftar adalah 323 Pak Argo. 323 ya? Dan itu sudah semua. Kenapa bilang 323? Karena ada 4 jemaat yang ya kita katakan mereka ada karena aset kami ada. Tapi untuk aktivitasnya sudah sangat berkurang karena jemaatnya juga berkurang. Tetapi kami tidak bisa membuat itu apakah di merger ataupun dihilangkan karena itu sejarah. Jadi kami tetap mencatat bahwa ada 327 jemaat. Yang aktif adalah 323. Itu Pak Argo. Itu jadi ada beberapa permasalahan juga kenapa tidak hadir, dan ternyata yang nggak hadir itu yang sedang mengalami permasalahan itu ya. Iya. Karena aset dan ya mereka sedikit sekali, mungkin tinggal 3 kakak karena dulu tuh pabrik seperti pabrik garam, lalu ada waktu di daerah Sumatera itu kan Pertamina dulu cukup banyak, tetapi ketika itu selesai mereka keluar dan pindah daerah, tapi ada yang tinggal. Nah, kalaupun mereka ada, kami kasih untuk tenaga konsulen. Misalnya di daerah Madura, beliau dari Pamengkasan, beliau ke daerah ujung Madura. Nah, di situ ada ya mungkin 3 keluarga. Itu Pak. Dan itu akan menjadi perhatian juga untuk persidangan kali ini. Tetap akan kami lihat itu sebagai bagian keseluruhan dari jemaat GPIB. Wow, merinding juga. Nah, untuk lebih global ataupun spesifik juga kira-kira apa sih kalau Bu Eli mau kasih bocoran apa sih yang mau dicapai dari PST ini? Iya Pak Argo, ya tadi saya sudah bilang bahwa kita berangkat dari tema. Iya. Dan tema kita sudah kita bahas pada studi meeting dan juga ada yang meng-courage kita karena temanya asik juga nih, yaitu mengoptimalkan sinergi intergenerasional GPIB dengan mengembangkan kepemimpinan misioner dalam konteks budaya digital. Keren nggak? Keren sih. Keren kan? Tapi itu untuk baby boomers, ya begitulah. Tapi kami nggak mau bilang baby boomers, senior. Tapi Bu, senior milenial. Itu kayak ada kesan estafet, tongkat estafet begitu. Yes, harus seperti itu. Kenapa? Karena yang dipakai adalah 3 kata kunci, yaitu sinergi intergenerasional dan ada kepemimpinan misioner. Kepemimpinan misioner kan adalah bagaimana misi kita berjalan dan bukan saja sampai di satu usia atau satu waktu, tapi kita punya jenjang ke depan. Artinya ya kalau kita bicara kepemimpinan berarti kan ada estafet dong. Nggak bisa kita bilang cukup saya yang dominan atau apa, tapi besok saya lagi gitu, nggak bisa gitu. Intergenerasi. Jadi kita mau mengatakan bahwa generasi yang sudah meletakkan dasar dilanjutkan oleh generasi berikut sampai GPIB ini Tuhan menentukan yang terbaik ke depan. Tapi kita berharap bahwa apa yang kita lakukan ini punya nilai. Tidak hanya sekedar mengatakan bahwa saya lakukan itu, kalau nggak ada saya nggak jadi. Oh, itu sudah end. Sudah selesai. Tapi kita mau bicara bahwa gereja ini memberikan ruang besar untuk melatih
untuk membina, bahkan juga menaruh harapan bahwa masa depan kita yang adalah jaminan Yesus Kristus adalah sumber damai sejahtera, itu sebenarnya tema besar kami. Tema 20 tahunan itu ya? Iya. Nah, bagaimana di setiap tahun itu kita menghayati apa yang kita lakukan terhadap perjalanan ber-GPIB, perjalanan menggereja, dan bagaimana generasi-generasi ini memaknai bahwa Yesus Kristus sumber damai sejahtera yang punya harapan ke depan. Jadi tidak hanya pada satu kurun waktu tertentu. Apalagi sekarang GPIB kan sudah mau 74 tahun. Kita akan menuju 75 tahun, Pak Argo. Oh, tapi Bu, kalau di Sinergitas sendiri bisa terdengar kesan bahwa dari berbagai usia bisa bekerja sama. Begitu memang Bu ya? Memang itu yang kita cari. Jadi GPIB bukan punya milenial atau kolonial atau... Enggak. Bukan ya? Seluruh usia. Karena kan kita sudah punya satu unit misioner yang merangkum semua dari anak sampai lanjut usia. Nah, ini harus punya sinergitas. Sinergitas bahwa orang tua sudah, yang tadi saya bilang, meletakkan dasar, bagaimana perkembangan seterusnya dilanjutkan. Nah, tentunya ada kaidah-kaidah, ada juga dogma, ada juga yang kita bicarakan bahwa saat dia masuk bersinergi, kita bisa tahu ada capaiannya, kinerjanya yang optimum. Kalau semua saling mendukung kan pasti bagus dong, Pak Argo. Iyalah ya pasti. Kan? Iya. Karena ya kita nggak bisa sendiri. Iya, betul. Tantangan kesetaraan sosial ini kan luar biasa. Apalagi di situasi kita berada di situasi pandemi ini kan, Pak Argo. Betul. Nah, disitulah kita perkuat kepemimpinan yang misioner, artinya kepemimpinan yang memberdayakan, yang menggerakkan supaya warga jemaat menjadi ujung tombak ya untuk melakukan misi Allah itu. Wow. Misi Allah yang kita jalankan bukan misi saya loh, Pak. Kalau misi saya maunya saya, Pak. Tapi misi Allah beda. Nah, yang berikut adalah budaya digital. Oke. Waktu kami membahas apakah boleh punya Alkitab di dalam handphone, itu banyak pantangan. Tapi kan kita nggak bisa ngecek satu persatu. Tapi di sisi yang lain kami bilang silakan aja, karena di waktu tertentu dia bisa membaca, bisa mengingatkan. Mungkin dia lakukan perjalanan, tapi ketika kita ada di ibadah tetap kita pakai Alkitab yang skriptura, maksudnya yang pakai kertas. Kertas gitu. Nah, ya. Saya nggak tahu Pak Argo kalau budaya digital ini sudah menjadi habit kita, budaya ya. Iya. Ini kita sadar teknologi kita butuhkan. Dan internet begitu hebat untuk perubahan yang signifikan. Nah, itu mengubah pola interaksi, perilaku dari manusia, pola berpikir, dan juga pola komunikasi. Nah, kalau ini tidak disinkronkan dengan intergenerasional, akan seperti apa kita punya perjumpaan nanti yang social oriented ya. Kan kita pakai filosofi Jawa kan, mangan orang mangan, sing penting ngumpul. Iya. Apalagi GPIB. Iya. Kalau ndak ada Brenebon kayaknya. Mungkin karena ini motonya dari utara selatan dalam satu meja makan. Itu bahasa kami untuk mengumpul, itu persekutuan. Itu persekutuan ya. Itu persekutuan persaudaraan di meja perjamuan. Meja perjamuan. Nah, itu yang dibawa pada
tataran bagaimana kita melihat bahwa GPIB ini adalah tempat di mana bersekutu, bersaudara, dan menghasilkan nilai yang tadi itu, Yesus Kristus sumber damai sejahtera. Jadi di balik itu lebih besar maknanya daripada Brenebon dan teman-teman. Bersekutu, bersaudara, Brenebon gitu ya. Itu sedap, Pak. Satu hal lagi, Pak, di tema ini kita agak harus punya effort tersendiri karena berkaitan dengan kondisi yang kita hadapi ke depan. Kita harus menerima realita ada krisis yang terjadi. Boleh dikatakan krisis kebangsaan barangkali, krisis keesaan, krisis ekonomi, krisis eklesiologi. Ya, ada juga soal krisis ekologi alam. Ya, semua kita sudah berplastik ria, dan juga krisis teknologi. Tadinya kita berharap bahwa kita masih dream ya, baru mimpi, nanti dunia digital. Nggak taunya begitu COVID bukan lagi disrupt, tapi kita harus masuk ke situ. Akhirnya persidangan Sinode 21 menjawab itu dengan proses, walaupun ditunda atas kesepakatan bersama, kita lakukan itu hybrid. Ada luring, ada juga yang daring. Dan ini pun atas permintaan, atas kesepakatan bahwa PST tetap secara daring. Luring. Itu, Pak. Dan jadi itu berhasil ya, Bu? Ya. Menjadi suatu kebanggaan juga buat semua. Sepertinya itu menjadi ada contoh juga buat gereja-gereja lain. Betul. Tadinya kami ragu sampai kami harus terbuka ya. Kami harus vote di Majelis Sinode 20. Karena satu sisi kami tidak mau ada satu jemaat yang tertinggal. Berkaitan dengan signal, berkaitan dengan perangkat-perangkat. Tapi akhirnya, puji Tuhan, kita bisa bilang, merapatlah di wilayah-wilayah yang ada signal dan cukup bagus. Paling tidak di kecamatan itu sudah semua terkoneksi. Dan ketika persidangan Sinode 21 bisa berhasil, ya kami sudah enjoy dengan proses digital ini. Tetapi tentunya harus dilihat tidak seluas dari perjumpaan langsung fisik ya. Kalau Ibu belum ada kelanjutan, ada pertanyaan satu lagi nih, Bu. Apalagi tuh, Pak? Nanya sebenarnya terus. Urgensinya apa sih, Bu, dalam PST ini? Urgensinya adalah satu, kebersamaan tetap dijaga. Menjaga kebersamaan. Lewat kebersamaan itu kita membuat kesepakatan kegiatan yang disebut dengan program kerja dan anggaran. GPIB ini kan di 26 provinsi. Tentunya kita tidak bisa mengatakan kita sama. Tapi ada nilai-nilai lokal yang bisa kita diskusikan dan kita masukkan. Tapi jelasnya ada arahan. Dan arahan itu kita coba buat itu berkaitan dengan konteks dari kebersamaan kita ya. GPIB kan Sunhodos, Pak. Berjalan bersama-sama. Nah, dalam berjalan bersama-sama itu kita terkoneksi melalui aktivitas. Khususnya pada tahun ini aktivitas besar itu, Pak, pemilihan diaken penatua. Dan kemudian dilanjutkan dengan unit misioner. Nah, itu butuh kecanggihan juga dalam situasi ini karena pembinaan akan dilakukan. Nah, ini secara merata
kita lakukan. Oh iya Bu ya, pembinaan-pembinaannya gimana itu ya? Nah, itu yang dipikirin ya. Pembinaan ini sudah mulailah, sudah harus Daring akrab ya dengan daring, cara daring ini. Dan itu tentunya dari 2 bidang besar, yaitu teologi dan PPSDI. Artinya dari teologi ini menyangkut ajaran. Itu prinsip, dan PPSDI bagian dari mengkomunikasikan materi-materi pembinaan itu. Itu kalau misalnya kita mikirin kayak PSDI ini atau nanti pembinaan presbiter gitu, itu kan ada yang pakai daring, ada yang langsung gitu, luring daring gitu. Tapi kalau untuk yang daring sendiri nih, khususnya di PST, ada nggak sih ketakutan ada miskomunikasi sama jemaat-jemaat yang menggunakan daring gitu? Kami berharap perutusannya jelas menerima dan dia bisa mengkomunikasikan dengan baik. Soal miskomunikasi bisa saja terkait dengan jaringan atau juga orang yang datang dia belum siap dengan kerangka pikir. Sedangkan yang kemarin saya katakan, kami sudah mulai dengan studi meeting. Jadi ada arahan, kemudian masuk dengan KUPPG, lalu kita melihat bahwa kondisi kita ini akan berlangsung sebagaimana yang terkait dengan tema. Semoga tidak ada miskomunikasi, Pak. Iya, kita berharap begitu. Dan kalaupun dalam persidangan ini tiba-tiba terjadi dia hilang atau apa, dia bisa masuk dan dia diberi kesempatan untuk bicara kembali, supaya komunikasi itu tetap terjaga. Tapi sepanjang kami punya pengalaman PS kemarin, ya baik-baik saja sih Pak. Sepanjang ini miskomunikasi yang dimaksud itu enggak terlalu gitu. Iya. Saya nggak tahu ketidakpuasan barangkali. Iya, paling nggak artinya nggak denger jadi ya udah uyain aja gitu. Kan bisa aja terjadi gitu, Bu. Bisa jadi begitu, tapi banyak yang antusias. Tapi yang penting ada antisipasinya juga kalau Ibu ya, kalau misalnya terjadi gitu. Ada terjadi begitu, dan karena ini digital ya kita harus pakai ruang-ruang yang bisa mempermudah melalui digital juga. Apakah ruang chat room atau WA langsung ya. Yang agak sulit itu karena keterbatasan. Waktu bicara hanya 2 menit. Nah itu bisa saja kalau bilang miskomunikasi dari sisi apa, hanya kita bilang kalau boleh pada pokok percakapan ini. Di luar dari itu ya kendali dari majelis ketua. Iya. Kadang-kadang orang nanya juga jadi narasumber kedua gitu ya Bu ya. Bisa jadi begitu. Nah, kalau misalnya yang mau Ibu sebagai sekum nih Bu, yang mau Ibu sampaikan ke jemaat khususnya para peserta PST kali ini apa Bu? Ya, harapan saya adalah yang tadi saya bilang, tidak ada satu jemaat pun yang tertinggal. Ketika kita bicara tema, itu merangkul semua. Tidak boleh ada yang merasa, oh saya kecil jadi saya tidak terpakai. Kita berjalan bersama dan kita mengikuti itu. Yang penting adalah marilah kita bersinergitas. Jangan sampai kita merasa saya terpencil lalu saya tidak diperhatikan. Tidak. Media digital sudah membuat kita mampu berkomunikasi dengan cepat. Jadi kita gunakan itu. Dan kiranya penyusunan PKA ini adalah nafasnya sinergi. Semua bidang harus bisa bekerja sama. Tidak ada yang bilang saya punya lebih penting, saya punya lebih akurat. Harus masuk karena bicara intergenerasional tadi ya. Dan berkali-kali kita bilang sinergitas itu sangat penting karena itulah pakem kita. Jangan sampai kita melihat
ini biasa susun PKA. Karena di ujungnya itu Pak, kita berharap bahwa proses ini bukan proses biasa. Proses itu terjadi mulai dari perencanaan, kemudian pengorganisasian, lalu penerapan, menggerakkan itu, lalu ada kontrol, evaluasi. Dan evaluasi itu setiap unit misioner harus bisa menampilkan evaluasi. Dari tahun ini, value-nya dia apa? Maksudnya value, Bu? Ada nilai tambah, Pak. Nilai tambah dari kegiatan itu ya? Dari kegiatan itu, misalnya Pak, kan ini PKLU. Dilihat PKLU cukup baca Alkitab, selesai. Doa selesai, misalnya. Tapi dari PKLU sendiri dia bisa bilang, walaupun saya sudah tua usia, tapi saya masih bisa memberi contoh kepada cucu saya. Bagaimana cara berdoa? Sampai waktunya cucu bilang, Oma, saya yang berdoa, Opa saya yang berdoa. Itu nilai tambahnya. Lalu kalau misalnya bicara soal kesehatan, dia ibadah. Di situ kan boleh dong sharing. Saya punya obat ini, saya ditangani seperti ini. Kan itu sharing kepada teman yang lain, walaupun tidak sama. Nah itu dia berbagi berkat. Nah atau dia, saya lihat sekarang PKLU main angklung, dia bisa tampil, biarpun tremor, itu value, artinya dia tetap punya keceriaan yang kita bisa bangun. Jadi kita tidak buat program ini yang penting ada nama. Tapi di ujung itu ada evaluasi. Evaluasinya tidak duit melulu loh. Itu kan penunjang. Iya. Yang kita evaluasi bagaimana hasil kegiatannya itu. Hasil kegiatan itu bermanfaat untuk masyarakat, untuk dirinya. Apalagi sekarang ya Pak, dengan krisis ekonomi, bagaimana gereja bisa mendorong jemaat untuk bisa melakukan aktivitas bersama dengan masyarakat. Jadi budaya digital itu jika membantu, silakan saja. Jadi memang justru ada sesuatu yang diperhatikan di PST ini, bahwa program-program itu berdampak buat kualitas hidup jemaat itu, gitu ya. Poinnya itu. Jadi jangan saja cuman bilang biasa itu tuh bikin program. Kali ini kita naikin ya 10%. Nggak bicara begitu. Gitu aja ya. Tapi mari bicara, kalau you membuat satu nama kegiatan, harus berpikir dampaknya apa, value-nya apa. Saya sebagai orang Kristen, apakah cukup itu? Saya harus jadi terang, jadi garam. Itu value-nya. Caranya seperti apa? Saya datang dalam kehidupan keluarga saya hadir di tengah masyarakat, mereka akan lihat saya, wah inilah orang Kristen pengikut Yesus yang memberikan kontribusi positif. Dan mereka akui, nah itu value saya. Kita tidak bilang saja, yang penting, kan ada bahasa nats Alkitab tuh asik tuh, jadi terang dan garam. Tapi kalau marah-marah gimana? Terang lagi marah itu. Itu Pak. Aduh, sayang sekali nih Ibu, waktunya terus bergulir. Tapi ada satu pertanyaan. PST sekarang dilaksanakan oleh kepanitiaan dari Mupel Jakarta Timur. Iya. Kenapa ya Bu? Atas permintaan mereka. Di persidangan sinode 21. Justru inisiatif ya dari jemaat. Mereka yang langsung meminta kami. Waktu itu sebenarnya di daerah Kepri ke sana. Tapi terus karena bicara COVID ya, dan eventnya waktu itu berpikir akan ada konven para pendeta. Jadi bagi mereka kami belum siap. Semoga bisa kita dorong lagi untuk bisa
dan Mupol Jakarta Timur berinisiatif untuk menyelenggarakan dalam kondisi yang demikian. Dan dari sekian banyak ini Pak, lumayan nih, seluruh jemaat sudah hadir sih. Sudah hadir, ya. Dari pendaftaran. Titik awal keberhasilan panitia udah kelihatan gitu ya. Satu lagi, karena bicara digital, materinya kami sudah email langsung ke jemaat-jemaat. Oh, modelnya digital sekarang ya? Sudah. Ya, mau bilang paperless, tapi ada genre yang dia bilang, oh saya lebih asik dengan kertas. Ada juga yang bilang, ini efektif buat saya, silakan memilih. Tapi saya berharap, saya mesti katakan, itu adalah dokumen gerejawi. Cukuplah di dalam gereja kita. Kita tahu, kita sadar betul Pak, dunia digital adalah dunia terbuka. Ya, betul. Jadi dokumen-dokumen yang kami berikan melalui jemaat, cukuplah kita bergelut, memikirkan, kemudian kita refleksikan. Ini untuk GPIB. Itu sih Pak harapan saya, bawa dokumen gerejawi, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana gitu ya. Iya. Tapi juga sahabat GPIB jangan kemana-mana, karena setelah ini juga ada acara yang lebih sama, bisa menemani sahabat GPIB dimanapun juga. Ibu Pendeta Eli, terima kasih untuk kehadirannya. Sama-sama. Selamat bekerja, sukses untuk rapatnya. Tuhan berkati, doakan supaya semua jaringan oke. Amin. Semua proses nanti di persidangan sinode sebagaimana yang kita doakan selama ini. Baik. Terima kasih Pak Argo. Ya. Terima kasih untuk semua proses ini. Dan ini hebat ya, GPIB sudah enjoy dengan dunia digital. Iya, dan sahabat GPIB, kita akan ketemu lagi di program lain. Argo juga ada, Arthur Thyssen juga ada, Philip Artasena yang menemani kali ini. Kita jumpa lagi. Salam.